Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita, saya beri judul, Karya Penebusan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia bisnis, tentu kita mengetahui ada istilah hutang piutang. Hutang harus dibayar atau dilunasi. Kalau tidak dibayar, pasti ada konsekuensinya. Dalam dunia pegadaian, barang bisa diambil jika uang tebusan sudah dilunasi. Demikian juga manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa disebut sebagai orang-orang yang berhutang karena dosa. Dan ternyata tidak seorang pun yang mampu membayar hutangnya, kecuali Tuhan sendiri yang oleh karena anugerahnya berinisiatif untuk menghapuskan atau melunaskan hutang dosa manusia. Jadi caranya bagaimana? Secara jelas Alkitab menyatakan bahwa Allah sendiri datang ke dalam dunia melalui putranya Yesus Kristus untuk menggantikan manusia yang seharusnya mati disalibkan karena dosanya. Inilah saudara-saudara yang disebut sebagai penebusan atau redemption. Penebusan adalah satu keharusan, sebab tanpa penebusan maka manusia akan mati dalam dosanya. Maka bacaan kita 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19 jelas menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah mengalami penebusan oleh Kristus, maka dia akan memiliki kehidupan yang baru, new life. Dia disebut menjadi ciptaan baru atau menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kemudian dia akan mengalami konversi. Konversi itu apa? Iman dan pertobatan yang membuat dia mengalami new direction atau arah yang baru. Tadinya dia mengarah kepada dosa, tetapi ketika dia sudah mengalami pertobatan dan iman, sekarang arah hidupnya mengarah kepada Kristus. Dan setelah itu dia pun mengalami pembenaran atau dibenarkan oleh darah Kristus, serta dikuduskan sehingga dia memiliki status yang baru, new status, menjadi anak-anak Allah. Saudara, status sebagai anak Allah ini adalah status yang sangat mulia, status yang sangat berharga. Ini bisa terjadi karena penebusan yang dikerjakan oleh Kristus. Penebusan mengembalikan kita kepada status atau posisi yang begitu mulia sebagai anak-anak Allah. Saudara, jika kita menyadari kehidupan kita sebagai anak tebusan, maka kita haruslah senantiasa pertama-tama bersyukur. Tapi selanjutnya, mari kita taat kepada Sang Penebus yang memang berkuasa atas hidup kita. Kalau Dia sudah menebus kita, maka kita menjadi miliknya. Dan kita bukan lagi milik dunia ini,
Dan karena itu, dunia tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita bukan milik dunia, jangan lagi kita hidup mengikuti cara-cara duniawi, tetapi hiduplah mengikuti pola Allah. Hidup di dunia ini singkat, saudara-saudara. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, Petrus berkata, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga pun gugur. Oleh sebab itu, mari kita menghargai waktu kita, waktu yang ada yang begitu singkat ini, dengan cara hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi di atas semuanya, kehidupan kita pun mencerminkan kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hari ini sungguh meneguhkan iman kami. Kami bersyukur Engkau sudah mengerjakan penebusan yang sempurna melalui darah-Mu yang sudah tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menebus kami, harganya lunas dibayar, dan karena itu sekarang kami menjadi milik-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa taat kepada kehendak-Mu, supaya dengan demikian kehidupan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Bagimulah segala pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kita untuk dapat menjalani semua aktivitas kita di sepanjang hari ini. Shalom.